Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari mimbar yang mulia ini, khatib mewasiatkan kepada diri pribadi maupun kepada seluruh jamaah yang hadir, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu dengan cara melaksanakan seluruh perintahnya serta menjauhi seluruh larangannya. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada saat ini yang sama-sama kita ketahui, kita sedang berada di dalam masa pandemik. Banyak di antara kita yang Allah Subhanahu wa taala uji. Banyak di antara kita yang Allah Subhanahu wa taala berikan cobaan, baik itu pada diri, pada kesehatan, pada keluarga, pada keuangan, pada pekerjaan dan lain hal sebagainya. Ini adalah merupakan suatu kepastian dan suatu keniscayaan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan ke atas kita, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-155, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat." Maka pasti kami akan timpakan kepada kalian ujian berupa rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, jiwa maupun buah-buahan.
Ujian adalah merupakan suatu keniscayaan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan ke atas seluruh manusia. Memang terkadang ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan banyak kita dapati di dalam Al-Qur'an, tujuannya adalah untuk menjadikan hamba tersebut kembali kepada Allah. Tujuannya adalah untuk menjadikan hamba tersebut ingat kepada Allah Azza wa Jal. Banyak di dalam Al-Quran kita temui la'allahum yadhakkarun, agar mereka ingat kepada Allah. La'allahum yatadharra'un, agar mereka takut kepada Allah. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. Allah ingin tegur kita, Allah ingin kembalikan kita daripada kemaksiatan menuju kepada ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-41, Allah berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan baik itu di daratan maupun di lautan akibat ulah tangan manusia, agar Allah Subhanahu wa taala merasakan bagi mereka balasan daripada perbuatan yang mereka lakukan. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un, agar mereka menjadi orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apakah kita tahu ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, terkadang musibah cobaan yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita, ketika kita mengetahui hikmahnya, maka kita akan mampu bersabar terhadap musibah cobaan yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita. Terkadang musibah yang Allah timpakan kepada seorang hamba adalah cara Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat ke atas hamba tersebut, agar Allah memberikan kebaikan yang sangat banyak kepada hamba tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib min." Siapapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki khairan, kebaikan, di sini disampaikan dalam sighah nakirah. Apapun kebaikannya, baik itu kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat, yusib min, maka hamba tersebut akan Allah Subhanahu wa taala timpakan musibah kepadanya. Bisa jadi juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ujian yang datang kepada kita adalah sebagai sarana agar Allah mengampuni dosa-dosa yang selama ini kita lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala hazanin hatta al-ham." Tidaklah menimpa seorang mukmin daripada penyakit, daripada rasa sakit, daripada kepenatan, kepayahan, daripada kesedihan, gundah gulana, illa kuffira bihi min sayyi'atih, kecuali perkara-perkara tersebut akan mengampuni dosa-dosa ataupun menggugurkan dosa-dosa seorang mukmin tersebut. Dan bisa jadi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, musibah yang saat ini Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita adalah sebagai bentuk rasa sayang Allah Subhanahu wa taala ke atas kita, agar Allah memberikan pahala yang sangat banyak kepada kita, pahala yang tak terhingga. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil bala." Sesungguhnya besarnya pahala sesuai tergantung besarnya ujian. Wa innallaha idza habba qauman ibtalahum. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala cinta kepada satu kaum, niscaya Allah akan menguji mereka. Maka sekarang bagaimana aplikasi kita? Bagaimana sikap kita ketika menerima musibah, menerima ujian yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan ke atas kita? Karena setidaknya manusia di dalam menghadapi cobaan musibah terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu al-jazi', yaitu orang-orang yang senantiasa mengeluh. Ketika Allah uji dia mengeluh. Ketika Allah Subhanahu wa taala uji dia murka kepada Allah. Maka ini adalah sifat yang terkutuk, sifat yang Allah Subhanahu wa taala benci. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, qala Allahu azza wa jalla, Allah berkata, yu'dhini ibnu Adam, anak Adam menyakiti aku, kata Allah, yasubud dahra, dia menghina ataupun mencaci waktu, wa ana dahru uqallibul laila wan nahar, padahal akulah yang membolak-balikkan antara siang dan malam. Banyak manusia mencaci hujan padahal Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan. Maka ini adalah perbuatan yang tercela, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faman sakhita falahu sakhat, siapa yang murka ketika Allah uji maka bagi mereka adalah kemurkaan Allah azza wa jal.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-11, wa minan nasi man ya'budullaha ala harf. Di antara manusia memang ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala pada tepi. Fa in asabahu khairun, ketika mereka mendapatkan kebaikan, itma'anna bih, maka mereka merasa tenang, mereka merasa santai, mereka dekat kepada Allah. Hanya ketika mendapatkan kebaikan. Wa in asabathu fitnah, akan tetapi ketika ditimpa musibah ujian, inqalaba ala wajhi, ia kembali melaksanakan kemaksiatan, ia tinggalkan ketaatan untuk bermaksiat, ia tinggalkan keimanan untuk berbuat kekufuran kepada Allah. Maka orang yang semacam ini Allah katakan khasirad dunya wal akhirah, mereka akan menanggung kerugian baik itu di dunia dan di akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Orang yang semacam ini adalah orang yang mendapatkan kerugian yang sangat nyata. Adapun golongan yang kedua, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, yaitu as-sabir, yaitu orang yang bersabar terhadap musibah cobaan yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka. Maka ketika orang tersebut bersabar, orang tersebut akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah. Tidaklah bala senantiasa menimpa seorang mukmin, kemudian menimpa seorang mukminah, hatta yalqallaha ma alaihi khati'ah. Kemudian seorang mukmin dan mukminah tersebut bersabar sehingga dia berjumpa Allah Subhanahu wa taala dengan tidak membawa satu kesalahan pun. Allah ampuni dosa-dosanya. Allah berikan pahala yang sangat banyak, sebagaimana yang Allah katakan di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh hanya mereka yang sabar, merekalah yang akan mendapatkan pahala dengan tanpa hisab, pahala yang sangat banyak. Adapun golongan yang ketiga, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, yaitu ar-radhi, orang yang ridha. Ini satu tingkat di atas as-sabir, satu tingkat di atas orang yang sabar, yaitu orang yang ridha. Ia yakin bahwasanya musibah ujian ini datangnya dari Allah. Ia yakin musibah ujian ini tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Ia yakin akan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha kataba maqadiral khalaiq. Allah menentukan ketentuan ataupun ketetapan seluruh makhluk qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfa am. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi kurang lebih 50.000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Ia yakin akan perkara tersebut, maka muncul sikap ataupun rasa ridha terhadap musibah dan cobaan yang Allah timpakan kepada diri mereka. Adapun golongan yang keempat, ini adalah yang paling sempurna, yaitu orang yang asyakir, orang yang bersyukur. Ketika mendapat musibah, justru dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ia yakin musibah, di balik musibah tersebut ada hikmah yang sangat banyak. Ada hikmah yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi diri mereka. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diceritakan oleh istrinya beliau, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, annahu kana idza ra'a ma yasurruh. Rasulullah ketika melihat perkara yang menggembirakan hati beliau, qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Maka Rasulullah mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah seluruh kebaikan. Wa idza ra'a ma yasu'uhu. Dan Rasulullah ketika melihat perkara yang tidak mengenakkan di mata beliau, yang tidak mengenakkan hati beliau, qala alhamdulillahi ala kulli hal. Maka Rasulullah mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas seluruh keadaan, atas setiap keadaan. Maka ketika Rasulullah mendapatkan nikmat, mengucapkan alhamdulillah. Ketika mendapatkan musibah, yang diucapkan Rasulullah alhamdulillahi ala kulli hal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Perkara yang hendaknya kita ketahui bahwasanya musibah itu dibagi menjadi dua. Saya ulangi bahwasanya musibah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah musibah yang menimpa perkara dunia seorang hamba. Misalnya Allah uji dia dengan penyakit, Allah uji dia pada keuangannya, Allah uji dia pada pekerjaannya. Maka ini adalah musibah yang menimpa perkara dunia seorang hamba. Maka hendaknya kita bersabar terhadap musibah tersebut agar kita kemudian mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita jelaskan pada khutbah yang pertama tadi. Adapun musibah jenis yang kedua. Ini adalah musibah yang paling berbahaya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung diri kepada Allah daripada musibah jenis yang kedua ini. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan musibah jenis kedua ini menimpa para sahabatnya ridwanullahu taala alaihim ajma'in. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan bahwasanya musibah jenis yang kedua ini menimpa kita semua selaku umatnya, yaitu musibah yang menimpa perkara akhirat seorang hamba. Ketika melaksanakan amalan dilaksanakan dengan tidak ikhlas. Ketika melaksanakan sebuah amalan mengharapkan pujian orang, maka ini adalah musibah yang menimpa perkara akhirat kita. Ketika seorang lebih mengedepankan, lebih mengutamakan kepentingan dunia daripada kepentingan akhirat, maka ini adalah musibah yang lebih besar daripada musibah jenis pertama, yaitu musibah yang menimpa perkara akhirat kita. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi mal faqra akhsha alaikum, demi Allah, aku tidak pernah khawatir kefakiran menimpa kalian." Rasulullah katakan kepada sahabatnya, "Demi Allah, aku tidak pernah khawatir kefakiran menimpa kalian. Walakin akhsha alaikum an tubsatu alaikumud dunya." Akan tetapi aku khawatir bahwasanya Allah membentangkan bagi kalian nikmat-nikmat dunia kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana Allah membentangkan kepada orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha, kemudian kalian berlomba-lomba untuk mengejar kenikmatan dunia tersebut sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Wa tuhlikakum kama ahlakathum, maka dunia tersebut akan menghancurkan kalian sebagaimana dunia menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Daripada musibah jenis kedua ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai berdoa, "Allahumma la taj'al musibatana fi dinina." Ya Allah, janganlah Engkau timpakan musibah pada perkara agama kami. Mafhumnya seperti apa? Kalau musibah menimpa perkara dunia, silahkan ya Allah, tapi jangan sampai musibah menimpa perkara akhirat kami. Maka ini adalah musibah yang paling berbahaya, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, yang hendaknya kita khawatir menimpa diri kita, menimpa keluarga kita, istri kita, anak-anak kita. Maka bagaimana kita menghadapi musibah jenis kedua ini dengan ilmu, dengan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita daripada perkara-perkara yang mengkhawatirkan perkara akhirat kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wa dammirillahumma a'da'aka a'da'ad din wansur ibadakal muwahhidin. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagh ilmina waj'al Allahumma al-jannata hiya darana wa qararana wa la ila an-nari masirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salah.